baik. Iya, Kak Ubed kan gak jahat, gak nyopet lagi, gak suka ngambil hak orang, punya kerjaan halal. Meskipun buat pandangan sebagian orang itu bukan pekerjaan yang bergengsi, jadi tukang cilok. Kopi, kopi, kopi. Den, Kopi, kopi, kopi. Den. Kopi, kopi, kopi. Apa? Kapan kita makannya? Kopinya aja baru laku 2 gelas. Uangnya cuma 6.000. Mana cukup? Ubed juga ibunya pernah kecopetan. Kemarin kamu sama Ubed jadi ketemu Saeb. Jadi, Berarti Ubed udah lihat Saeb jadi tukang sapu jalan. udah. Jadi Saeb memang bener jadi tukang sapu jalan. Iya, bener. Dari kemarin-kemarin saya juga udah bilang kalau saya jadi tukang sapu jalan. Tapi kan waktu itu aku nggak percaya. Sekarang Baru setengah. cuma setengah. Boleh aja, sekarang udah ada saksi mata. Tapi kan buat percaya bahwa saya memang benar mau jadi tukang sapu jalan, aku tuh harus lihat pakai mata kepala sendiri. Kalau saya sih pakai kepala kakap aja. Jadi, kopi baru laku segelas aja. Udah ngarep mau makan pakai kepala kakap. Biar tambah semangat. Bukan tambah semangat, tambah lapar tahu. Kamu lapar, Iya, makanya sering pulang. Tinggal di rumah, biar bisa makan teratur. Arman belum siap. Bapak sama kakak belum bisa nerima Arman. Lu pulang ke rumah, Iya, keluarga lu bisa nerima. Lu bekas copet, pernah masuk penjara. bisa. Makanya saya pulang. Kok keluarga gua nggak bisa nerima ya? Gua dibilang udah bikin malu keluarga. Apa gua ganti keluarga aja ya? Gimana caranya? Itu yang mesti gua pikirin. Kamu tidur di masjid, Di emperannya gak dingin, dingin, gak banyak nyamuk. banyak. Arman kemana ya? Pulang ke rumah Keluarganya nerima. setengah. 50-50. Ibunya nyuruh pulang. Tapi bapak sama kakaknya belum mau nerima. Kalau yang nyuruh pulang 1 dari 3, itu namanya sepertiga, bukan setengah. Kamu udah punya kerjaan, Udah bantuin teman. Di lapaknya dia punya usaha jual beli barang bekas. gak apa-apa. Yang penting halal. Tapi sekarang Arman udah nggak kerja lagi. Masya Allah. Tadinya Arman bantuin Putri yang buka lapak jual beli barang bekas. Putri mana? Bekas anak buah bos Saeb juga. Udah insap ya? Iya, tapi terus keluar. Putri, Arman, kenapa? sepi. Setel musik dong, pakai speaker, biar rame. Yang sepi pembelinya, bukan suasananya. Oh, oke. Arman berangkat dulu. Iya, Mama doain biar kamu dikasih jalan yang gampang. Biar jalannya bisa lurus. Nggak belok-belok lagi seperti kemarin-kemarin. Amin. Ya udah, sana berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya terlambat. Jadinya kamu nunggu. Gak apa-apa. Duduk. Iya. Kita mau ngobrol apa? Kak Ubed gak mau pesan minum dulu? Iya. Kak Ubed mau minum apa? Kopi. Yap. Saib itu kerja supaya ada ongkos buat cari mantan istrinya. Mau minta rujuk? Bukan, supaya bisa ketemu sama anak-anaknya yang dibawa mantan istrinya. Kok istilahnya cari? Kayak nggak tahu aja. Memang nggak tahu. Kan bisa nanya ke saudara-saudara mantan istrinya. Nggak mungkin bisa. Semua saudara-saudara mantan istrinya udah alergi sama Saib. Kamu alergi? Iya, Kenapa nggak digaruk pakai tangan aja? susah. Gatalnya di tengah. Digaruk di atas nggak sampai. Digaruk di bawah juga nggak sampai. Gatal gara-gara apa? Gara-gara makan peyek udang. Saya lupa kalau saya alergi. Enaknya sih nggak seberapa. Gatalnya hanya segini. Ini Kang, berapa harganya? 100.000. Saya pinjamnya segitu. Tadinya dia mau pinjam 1 juta. Masa buat ongkos aja 1 juta? Bukan cuma ongkos, dia butuh pakaian ganti. Dia juga katanya perlu HP buat komunikasi.
Saya nggak bisa kalau dia mau minjem segitu. Bisanya cuma 100. Itu juga nggak saya hitung pinjaman. Masih. Kak Ubed minjem juga nggak? Iya, Semua bekas anak buahnya udah insap semua. iya. Katanya sih begitu. Terus, sekarang masih banyak yang kecopetan. Copetnya siapa? Saya pernah ada yang mau nyopet juga. Kak Ubed ada yang mau nyopet? Iya, tapi mana bisa. Copet itu banyak. Bukan cuma kelompok Saeb aja. Masih ada kelompok-kelompok lain. Awalnya munculnya memang beda-beda. Atau ada juga yang karena sesuatu keluar dari kelompoknya. Terus bikin kelompok baru. Ada juga copet yang bersolok karir. Dia keluar dari kelompoknya karena merasa sudah tidak nyaman. Atau nggak cocok sama aturan main dalam kelompoknya. Tiap kelompok punya aturan main yang berbeda-beda. Aturan mainnya ngatur soal apa aja? Yang utama soal tugas sama pembagian hasil. Ini bagian buat kamu. Nuhun, Bray. Buat apa kamu nanya-nanya soal ini ke saya? Kak Ubed nggak pengen semua copet insap dan jadi orang baik seperti Kak Ubed. Saya orang baik. Iya, Kak Ubed kan nggak jahat, nggak nyopet lagi, nggak suka ngambil hak orang, punya kerjaan halal. Meskipun buat pandangan sebagian orang itu bukan pekerjaan yang bergengsi, jadi tukang cilok. Kopi, kopi, kopi. Den, Kopi, kopi, kopi. Den. Kopi, kopi, kopi. Apa? Kapan kita makannya? Kopinya aja baru laku 2 gelas. Uangnya cuma 6.000. Mana cukup buat makan? Kita harus terus jualan dulu sampai uang cukup. Keburu pingsan gua. Tenang. Nanti kalau kamu pingsan, saya temenin. Nanti saya ikut pingsan juga. Saeb bilang kalau mau ngajak orang buat jadi copet itu gampang. Cari aja yang miskin, pengangguran, lemah iman. Miskin bisa jadi karena tidak punya kerjaan atau pengangguran. Pengangguran itu bisa jadi karena terlalu pilih-pilih kerjaan. Maunya yang bergengsi, penghasilannya besar, tapi kerjanya ringan. Kalau lemah iman, orang seperti itu gampang buat diajak jahat. Bisa diajak jadi copet. Sebetulnya kondisi banyak copet atau orang jahat lainnya bisa dicegah kalau semua orang punya kerjaan. Soal kerjaan mah gampang. Masalahnya mau apa enggak. Malu apa enggak punya kerjaan remeh kayak saya. Cuma jadi tukang cilok. Kopi, kopi, kopi. Kopi, kopi, kopi. Kalapa, kalapa, kalapa. Kopi, kopi, kopi. Kopi, kopi, kopi. Kalapa, kalapa, kalapa. Keren. Aku juga bisa. Kamu nggak percaya? Aku percaya semua orang pasti bisa. Iya. Cuma levelnya beda-beda. Ada yang bisanya cuma di level 1, ada yang sanggup di level 10. Tergantung bakat, usaha, sama rezeki masing-masing. Kalau bakatnya kuat, usahanya lemah, gak akan maksimal. Kalau bakatnya lemah, usaha sekuat apapun, ya susah juga buat maksimal. Kalau bakat lemah, usaha lemah, itu mah udah pasti payah. Tapi kalau bakat kuat, usaha kuat, itu ada beberapa kemungkinan. Bisa bagus, lumayan, atau malah jadi jelek. Itu namanya rezeki. Dari situ juga kita bisa tahu bakat kita di situ apa bukan. Kalau iya, terusin. Kalau bukan, cari usaha yang lain. Iya. Barusan aku ngomongnya panjang ya? Iya. Pantesan haus. Kak Ubed, nuhun pisan. Terima kasih banget udah mau ketemu buat ngobrol banyak. Iya, sama-sama. Kapan-kapan mau lagi ya kalau aku perlu Kak Ubed? Iya, kontak-kontak aja. Kak Ubed,
Ingat, Apa? keadaan yang buruk tidak akan berubah kalau orang baik tidak berbuat apa-apa. Iya,